terhormat, Bapak Kepala SMPK Penabur Depok dan Bapak Ibu guru sekalian, serta teman-teman yang terkasih, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena hanya atas anugerah dan kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk merayakan Paskah SMPK Penabur Depok yang mengangkat tema kebangkitannya memulihkan. Forgive them, for they know not what they do. Behold, thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished. Woman, why weepest thou? Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Kristus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Kini, angkatlah hati kita kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur merayakan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Bumi sorga bergema. Berbalasan bersyukur.
Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Kuasaku menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Ibu Bapak Guru dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah Paskah saat ini dengan satu pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan sukacita kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah. Paskah tahun ini sungguh berbeda karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID telah merubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan keselamatan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan. Tentu kita bergumul dan bertanya, sampai kapan pandemi ini akan terjadi? Syukur kepada Allah. Perayaan Paskah hari ini terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Harapan dan pemulihan itu sudah datang. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya,
Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang terjadi, menata dan membangun kembali kehidupan. Marilah kita bersyukur merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya. Ia telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam sorga putih cemerlang, kubur yang buka tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah. Mari umat Tuhan, bergembiralah. Bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Ibu Bapak Guru dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berita Paskah dan kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran serta perasaan kami dengan kuasa cinta kasih-Mu. Terangi dan tuntunlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berita Paskah yang akan kami terima dan kami percaya sungguh-sungguh menjadi kabar sukacita yang akan mengarahkan iman dan kehidupan kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus pada sesama kami, dimanapun Tuhan memanggil dan mengutus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang memulihkan kami dari belenggu dosa, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar berita Paskah saat ini kita terima dari kesaksian di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat ke-18. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu
telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Inilah berita Paskah, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah dan percayalah. Berbahagialah kita yang menerimanya, percaya atasnya,
memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Ibu guru, Bapak guru, dan murid-murid yang dikasihi oleh Kristus, berita Paskah tidak pernah bisa kita lepaskan dari peristiwa salib atau peristiwa penghukuman Yesus dari Nazaret yang mati disalibkan, dikuburkan, lalu kubur tempat di mana jenazah Yesus dari Nazaret dibaringkan itu ternyata kosong ketika beberapa orang dalam bacaan Injil Yohanes datang ke kubur itu untuk meminyaki jenazah Yesus. Kenapa kuburnya kosong? Alkitab bersaksi karena Yesus bangkit sebagaimana yang dia pernah katakan kepada murid-muridnya sewaktu dia masih hidup. Dan kesaksian ini bisa kita lihat di dalam Matius 17 ayat 9, Markus 8 ayat 31, dan juga Lukas 9 ayat 22. Ibu bapak, guru, dan murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini kita bisa temukan bahwa ada dua tampilan salib sebagaimana yang kita lihat lewat tayangan slide. Tampilan pertama adalah salib yang ada corpus Dei-nya. Corpus artinya tubuh, Dei artinya Tuhan. Jadi kalau salib yang ada corpus Dei-nya itu artinya salib yang ada tubuh Tuhan Yesus Kristus, yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita Katolik atau Kristen Katolik. Artinya salib yang ada tubuh Kristus ini, yang ada corpus Dei ini, adalah salib yang bermakna bahwa melalui salib yang ada tubuh manusia yang disalibkan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, umat diajak untuk melihat, percaya, dan mengikuti teladan cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan tampilan yang kedua adalah salib yang tidak ada corpus Dei-nya, atau biasanya salib yang digunakan oleh saudara-saudara Kristen Protestan, termasuk saya dan Bapak Ibu. Kenapa tidak ada corpus Dei-nya atau salib itu tidak ada tubuh Kristusnya? Ya karena artinya Kristus itu sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di salib itu. Dia sudah dimakamkan. Dan dia sudah bangkit dan hidup. Dan salib itu adalah teladan kehidupan. Lewat salib kita dapat bertemu dengan 3 makna. Yang pertama, salib itu adalah identitas iman orang percaya, orang Kristen, manusia yang diselamatkan. Yang kedua, salib adalah panggilan rasuli murid Tuhan Yesus Kristus, pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi dan mengasihi dunia. Sebagaimana Yesus Kristus bersaksi tentang cinta kasih Allah dan mengasihi dunia. Dan yang ketiga, salib adalah pernyataan kesaksian pribadi yang dikasihi dan diselamatkan oleh Allah, ditebus oleh Allah lewat karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pribadi ini mau mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Allah yang lainnya. Nah, lewat tema Paskah saat ini, kebangkitannya memulihkan, yang sudah kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat 18. Yuk, mari kita belajar. Lewat bacaan ini kita bersama-sama membaca dan mengetahui siapa saksi kebangkitan Yesus yang diceritakan dalam Yohanes 20. Di sana disebutkan pada ayat pertama ada Maria Magdalena. Tetapi apakah hanya Maria Magdalena? Tidak. Karena di ayat 2 dikatakan bahwa
ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami, ada kata kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti bukan hanya Maria Magdalena saksi Kristus bangkit. Dan kalau kita lihat di dalam paralel kisah yang sama, di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, maka kita bisa telusuri siapakah kami yang dimaksud yang lain itu, yang bersama dengan Maria Magdalena. Di dalam Matius 28 dikatakan bahwa di ayat pertama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Lalu di dalam Markus 16 ayat yang pertama dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ternyata Maria ibu Yakobus. Dan bersama dengan mereka ada Salome. Dan di dalam Lukas pasal 24 dikatakan bahwa Maria Magdalena yang nama lainnya juga adalah Maria Magdala bersama dengan Yohana. Apakah ini Salome atau bukan? Itu bagian yang lain. Bersama dengan Maria ibu Yakobus. Bahkan bersama dengan 3 orang ini ada perempuan lain. Dikatakan menjadi saksi murid, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Pertanyaannya tentu, mengapa Yohanes 20 secara eksplisit atau secara jelas menyebutkan Maria Magdalena? Siapa Maria Magdalena ini sesungguhnya? Yang dikenal juga dalam tradisi awal gereja sebagai Maria Magdala. Nah, kalau kita membaca, merenungkan, dan juga menggali isi kesaksian kitab suci tentang siapa Maria Magdalena, maka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang wanita Yahudi yang ikut misi pelayanan Yesus. Kenapa dia ikut misi pelayanan Yesus? Karena dalam sebuah kesempatan Maria Magdalena ketika bertemu dengan Yesus, dia dibebaskan. Karena kuasa Yesus, dia dibebaskan, dia dipulihkan, dia dibebaskan dari 7 roh jahat yang menguasainya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, hal itu disaksikan atau diceritakan. Nah, setelah dia bebas dari 7 roh jahat yang menguasainya sebagai ungkapan syukurnya, dampak dari pembebasan diri atas kuasa roh jahat itu. Lalu selanjutnya Maria Magdalena mau mengikut Yesus, mau menempatkan dirinya sebagai murid Yesus. Bahkan dalam peristiwa kebangkitan dia menjadi saksi Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 16 yang kita baca tadi. Bahwa ketika dia di ayat pertama dikatakan dia menangis, dia sedih seolah-olah dia kehilangan harapan. Karena teladan kehidupannya, guru artinya yang digugu dan ditiru, teladan kehidupannya mati. Bahkan ketika dia mau meminyaki jenazah Yesus, jenazah itu sudah tidak ada, hilang. Seolah-olah dia kehilangan harapan dan pegangannya. Dan ketika dalam kesedihan itu, Yesus datang kepadanya. Yesus menyapa dia dengan identitas pribadinya, Maria. Dan ketika Maria tersadar bahwa itu adalah Yesus yang bangkit, yang sesuai dengan apa yang dia pernah katakan, maka Maria menyapa Yesus Rabuni, yang artinya guru. Maria Magdalena adalah salah satu pribadi yang begitu dekat dengan Yesus. Bahkan sampai pada peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Kalau kita telusuri lagi Yohanes 19 ayat 25, Markus 15 ayat 40, Matius 27 ayat 56, di sana dikatakan bahkan di dalam peristiwa penyaliban Yesus dan Maria ada di bawah kaki salib Yesus.
Ibu bapak, guru, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masyarakat Yahudi, relasi guru dan murid itu sangat bernilai dan berharga. Relasi ini sangat dekat, intim, dan terhormat. Walaupun ada aliran gnostik yang mengatakan bahwa Maria itu dekat sama Yesus karena mereka memiliki hubungan asmara. Nah, ini orang-orang seperti ini ketahuan kalau nggak pernah belajar dan membaca Alkitab secara jelas dan baik. Karena di ayat 16 dari Yohanes 20 tadi dikatakan bahwa Maria menyapa Yesus sebagai Rabuni yang artinya guru. Dan dalam relasi guru dan murid di masyarakat Yahudi, taraf relasi atau hubungan ini bahkan melebihi hubungan orang tua dan anak. Artinya melebihi hubungan secara jasmani atau fisik. Karena relasi guru dan murid itu adalah relasi spiritual, relasi emosional, dan bahkan relasi batin. Kalau kita bisa belajar dari kisah Paulus yang menganggap Timotius sebagai anak rohaninya dalam 1 Timotius 1 ayat 2, lalu 2 Timotius 1 ayat 2. Nah, seperti itulah gambaran relasi murid dan guru. Relasi Maria Magdalena dengan Yesus. Lalu apa inti pelajaran iman yang kita dapatkan melalui kisah ini? Yesus yang bertemu dengan Maria, memberikan dirinya menolong Maria Magdalena, sehingga Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat yang menguasainya, dan mendapatkan cinta kasih Allah melalui pertolongan Yesus, sehingga Maria Magdalena kemudian jatuh hati pada Yesus karena cinta kasih Allah, lalu mau menempatkan Yesus sebagai guru, sebagai teladan kehidupannya, lalu mengikuti ajaran Yesus, bahkan sampai kepada peristiwa di mana Yesus dihukum, disalibkan, bahkan mati, dikuburkan. Maria mau terus menunjukkan kesetiaannya, cinta kasihnya, kepatuhannya, hormatnya kepada Yesus sebagai guru dan teladannya. Karena dia sudah pernah dipulihkan dalam relasi yang terhormat. Bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan ikatan mereka. Nah, inilah yang menjadi pelajaran berharga di dalam iman Kristen. Dan untuk menunjukkan rasa cintanya, Maria terus mau berkomitmen, bahkan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Di dalam ayat 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dia mau bersaksi. Nah, apa komitmen iman yang bisa kita dapatkan dalam kisah ini? Ibu bapak, guru, dan murid-murid, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Maria Magdalena yang dalam relasi personal dengan Yesus Kristus sebagai guru dan murid mampu memberikan kesaksian konkret kepada kita tentang bagaimana merespon cinta kasih Allah dalam setia mengasihi, yang selanjutnya menjadi dasar iman gereja karena ditulis di dalam kitab suci, maka tentu saja saya, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang memiliki relasi pribadi di dalam iman dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu sama seperti Maria Magdalena. Kita akan dapat bersaksi dengan menyatakan bahwa Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, yang berkarya dalam hidup kita, diri saya, diri Bapak Ibu guru, dan diri anak-anak murid sekalian, adalah dasar dari kesaksian kita yang merupakan gerejanya. Gereja yang nyata, gereja yang sudah ditebus dan juga sudah diselamatkan, dibebaskan dari belenggu dosa, yaitu saya
dan juga Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mau menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, Yesus Kristus sudah bangkit dan hidup. Pertanyaannya adalah, kalau orang lain bertanya kepada kita, di mana kamu bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit dan hidup? Kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit dan hidup. Karena itu lihatlah diri saya. Dia sudah bangkit dan hidup. Dan dia berkarya di dalam diri saya dan melalui diri saya. Karena itulah salib, sekali lagi di awal tadi saya katakan bahwa adalah identitas diri dan iman Kristen. Salib adalah kesaksian rasuli sebagai saksi dan murid Kristus. Dan salib adalah pernyataan dan kesaksian pribadi yang diselamatkan dan dikasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Maukah kita menjadi saksinya? Karena melalui peristiwa kebangkitannya kita sudah dipulihkan. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan oleh belenggu dosa. Inilah berita Paskah. Dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang bercela, oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menembus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menembus manusia. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami terima. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi cinta kasih Allah yang sudah memulihkan kami, menebus kami, dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Sehingga kematian yang kekal tidak menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan kami boleh hidup di dalam kehidupan karena cinta kasih Allah. Kami bersyukur atas ibadah Paskah yang boleh berlangsung. Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhanlah yang memberkati kami. Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun hati, pikiran, dan perasaan kami seperti Kristus
sehingga kami sama seperti Kristus mau menjadi saksi cinta kasih Allah dimanapun kami berada. Kami juga berdoa agar berita Paskah dalam kebangkitannya memulihkan dan dapat kami hayati serta dapat menjadi kekuatan bagi kami yang memberikan energi di dalam iman dan kehidupan untuk menjadi saluran cinta kasih Allah, sarana pernyataan cinta kasih Allah bagi sesama kami dan segenap ciptaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru, untuk siswa-siswi penabur, dan juga karyawan BPK Penabur, agar senantiasa di dalam menjalani aktivitas kehidupan, proses pembelajaran, dan interaksi, boleh diberikan kesehatan, boleh senantiasa bersukacita dan bersemangat untuk terus mengikuti proses pembelajaran, sekalipun masih lewat proses belajar secara online. Kami juga berdoa melalui kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah, juga tim medis, Badan Penanggulangan Dampak Pandemi ini, kami semua dapat segera terbebas dari paparan ataupun dampak pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, mereka yang terdampak pandemi COVID-19, mereka yang mengalami musibah bencana, baik di Nusa Tenggara Timur, di Sumba, di Rote, dan juga di Jawa Timur, di Malang dan sekitarnya. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pakailah kami untuk mengasihi sesama kami dan saudara kami yang terdampak bencana, sehingga melalui uluran tangan kami, melalui kesediaan kami untuk berbagi berkat materi yang Tuhan percayakan untuk dapat kami kelola, kami pun boleh menyalurkannya melalui malaikat-malaikatmu yang Engkau utus, melalui gerejamu yang Engkau utus, melalui tenaga-tenaga relawan yang Engkau utus, untuk boleh menolong saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh bersukacita, dan mereka boleh menjalani hidup kembali dengan penuh gairah dan iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk setiap hal pergumulan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Inilah seru syafaat kami, di dalam kuasa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.
masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Salam, perkenankan pada hari yang indah dan penuh makna ini, saya menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada Bapak Insinyur Antono Yuwono selaku Ketua BPK Penabur Jakarta beserta jajarannya, Ibu Ike Puliawati, Kepala Jenjang SMK Penabur Jakarta, Bapak Ibu, orang tua yang menyempatkan hadir dalam acara Paskah Siswa SMK Penabur Depok, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah mempersiapkan acara ini, serta anak-anakku sekalian yang Bapak kasihi. Kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang sampai rela mati di kayu salib demi menebus umat manusia dan tentunya kita semua, dan dalam hal ini anak-anak sekalian juga tentunya menjadi prioritas dalam kegiatan Paskah ini. Semoga pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia, dan kita juga boleh merayakan, bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit. Ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Dalam hal ini kita sebagai pelajar tentunya kita harus meladani Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Begitu besar pengorbanannya, begitu setia dalam janji-janjinya, bertanggung jawab sebagai panggilan Sang Mesias
Dan kita sebagai anak-anaknya juga diharapkan menjadi orang-orang yang penuh kesetiaan, yang penuh tanggung jawab, yang penuh sukacita dalam melaksanakan dan mengemban tugas kita sesuai talenta kita yang telah diberikan Tuhan Yesus sendiri. Makna Paskah bagi kita, anak-anakku sekalian, ini kan menjadi sebuah penyemangat dalam situasi pandemi yang saat ini belum menentu kapan sampai berakhirnya. Tetapi dengan semangat pengorbanan Tuhan Yesus sendiri, kita juga bisa menyemangati diri kita, menyemangati teman-teman kita, menyemangati keluarga, kakak, adik, mama, papa, opa, dan siapapun yang boleh kita jumpai, sehingga pada akhirnya Paskah ini menjadi suatu harapan yang baru, di mana kita semua bisa merayakan sukacita karena Yesus telah bangkit dan kita dibangkitkan dari keterpurukan, dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang penuh berkat. Sekali lagi terima kasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua, baik Ibu Bapak pengurus maupun Ibu Bapak di jenjang SMP, operasional dan struktural BPK Penabur Jakarta. Dan juga selamat Paskah untuk orang tua yang mungkin ada menyaksikan acara ini, serta seluruh adik-adik peserta didik jenjang SMP BPK Penabur Jakarta. Sama seperti makna dari Paskah itu sendiri, di mana Kristus menebus dosa bagi kita umat manusia, kita diberikan hidup yang baru. Dan mungkin nanti akan ada 1-2 pesan dari saya untuk kamu semua, apa yang bisa kamu lakukan dalam mengisi kehidupan kamu yang baru untuk kedepannya. Saya akan bercerita dahulu tentang seorang budak ya, di zaman perbudakan yang dibeli oleh seorang tuan. Tetapi waktu budak itu mencaci maki, memarahi, dan berusaha kabur dan sebagainya, tuan itu tidak mengambil pusing ya. Malahan begitu sampai di rumahnya, tuan itu memberikan surat kepada budak itu yang isinya adalah membebaskan budak itu dari perbudakan. Nah, tentunya budak itu begitu kaget, dia mengharapkan bakal disuruh kerja paksa, kerja keras tanpa bayaran dan sebagainya, tapi malahan diberikan kebebasan. Nah, dia menari-nari dan dia pergi jalan-jalan kemana-mana, sampai waktu dia sore, dia mulai bingung ya, karena kalau dia masih berkeliaran di jalan sampai malam, bisa-bisa ditangkap dan dijadiin budak lagi ya, oleh pemerintah waktu itu yang pro perbudakan. Akhirnya dia pulang ke rumah tuannya dan berkata kepada tuannya, terima kasih sudah memberikan kebebasan, tapi izinkan saya bekerja kepada Tuhan saja, karena saya juga perlu mencari nafkah, saya perlu makan, saya perlu tempat tidur, dan saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Ya, sama seperti kita yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus dan hidup baru dalam Kristus, kita umat manusia punya kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah memberikan kita kebebasan, memberikan kita hidup yang baru. Ya, yang pertama, yang paling utama, tentunya kita percaya dan sayang kepada Tuhan kita. Kita berdoa dan kita rutin berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, sama seperti ajaran Kristus, adalah kita harus sayang juga kepada sesama ya. Dalam arti tentunya kita sayang kepada orang tua kita, menurut kepada orang tua, ya. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan baik, ya. Untuk kamu-kamu yang mungkin punya hambatan komunikasi dengan orang tua, saat ini saat yang tepat untuk kamu kembali mencari cara supaya bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, yang kemudian mungkin dalam konteks kehidupan sekarang, yang penting juga adalah kita sayang kepada bumi, ya. Kita sudah terlalu banyak mengambil sumber daya dari bumi ya, dalam rupa bahan bakar ya, bensin.
batu bara itu semua ngambil dari bumi dan kita pakai, sisanya malahan jadi karbon dioksida yang membuat efek rumah kaca ya. Itu kita perlu belajar untuk bagaimana menghemat air ya, air misalnya. Kamu kalau nyuci mobil airnya sedikit aja, jangan buang-buang air ya. Banyak orang perlu air ya. Nah, yang terakhir saya mau ceritakan kepada kamu apa yang kamu perlu lakukan adalah belajar dengan baik ya, dan mengisi kehidupan kamu menjadi berguna untuk orang lain. Bagaimana caranya? Kamu cari sebisa mungkin apa kepandaian talenta kamu ya. Talenta kamu mungkin bukan cuma satu, bisa ada beberapa. Kamu cari dan kamu pelajari dan kamu pikirkan apa yang kamu bisa lakukan untuk sesama dengan talenta kamu ya. Makanya sekarang BPK Penabur Jakarta mengajarkan putra-putri peserta didiknya untuk pintar tidak hanya secara akademis ya. Tentunya pertama adalah karakter yang kuat, karakter Kristen yang kuat. Kemudian akademiknya pintar, dan kemudian juga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesama teman sehingga bisa bekerja sama dalam tim ya. Selain itu harus juga kreatif ya, punya pikiran yang kreatif dan juga kritis ya, jangan cuma nurut aja tapi bisa berpikir apa yang terbaik bisa dilakukan. Oke, itu semua yang saya ingin berpesan untuk kalian. Mudah-mudahan bisa kalian resapi dan laksanakan. Dan kita semua berdoa agar kamu semua menjadi generasi penerus yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat Paskah untuk kita semua. Marilah kita lanjutkan perayaan Paskah ini dalam hidup kita sehari-hari. Lanjutkanlah hidupmu dalam damai sejahtera Kristus, dalam keyakinan bahwa kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh harapan, karena Ia memulihkan kita.
saudara-saudari yang dikasihi dan sudah dipulihkan Tuhan Yesus Kristus dari belenggu dosa dan maut, Bapak Ibu guru dan juga murid-murid, kita sudah menerima firman Tuhan. Dan kita diutus untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Karena itu, arahkanlah hati, pikiran dan perasaan kita senantiasa pada karya kasih keselamatan dan pemulihan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita kebangkitan Yesus Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya pemulihan dari Yesus Kristus melalui peristiwa kebangkitannya menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang memulihkan sesama dan dunia di sekitar kita. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah kuasa kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita yang melanjutkan kehidupan yang penuh dengan iman, pengharapan, dan sukacita di dalam syukur. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah Paskah kita hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.